Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Balik lagi bareng saya di channel 11 menit. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengisi step by step bantuan beasiswa Kahmipreneur. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalain juga notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari channel ini. Langkah yang paling pertama, sobat buka bit.ly bantuan anak pedagang. Bisa di Google Chrome maupun Opera Mini ataupun Mozilla Firefox. Maka akan tampil halaman berupa Google Form. Di sini ada tulisan bantuan beasiswa anak pedagang kecil terdampak PPKM darurat. Dan untuk pengisiannya itu ada 4 bagian ya, tergantung jumlah anak. Maka dari itu teman-teman pastikan menontonnya itu dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Untuk data diri pertama, masukkan nama lengkap sesuai KTP. Saya sarankan menggunakan huruf kapital. Kemudian masukkan tanggal lahir sesuai KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian pilihlah jenis kelamin. Karena saya sendiri laki-laki, maka saya memilih laki-laki. Untuk nomor identitas, lebih baiknya masukkan KTP saja ya. Kalau misalkan tidak punya KTP, maka bisa KIA untuk yang masih statusnya pelajar. Nah, mungkin ada yang bertanya, KIA itu apa? Maka sekalian saja saya akan menjelaskannya secara singkat. KIA itu adalah kartu identitas anak. Ini adalah sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang telah diterbitkan oleh Disdukcapil. Setelah mengisi nomor identitas, selanjutnya isilah alamat lengkap sesuai KTP dan sesuai dengan domisili alamat tempat tinggal saat ini. Untuk tata cara pengisiannya, masukkan nama desa ataupun nama kelurahan. Kemudian setelah itu dilanjut blok ataupun jalan, dilanjut kemudian RT dan RW. Setelah itu isilah provinsi sesuai dengan alamat domisili saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu isilah kelurahan ataupun desa. Isi juga kecamatan sesuai alamat tinggal saat ini. Dan isilah kabupaten sesuai domisili saat ini. Nah, setelah itu kita di sini disuruh memasukkan jenis usaha orang tua. Karena orang tua saya sebagai pedagang nasi kuning, maka saya menulisnya pedagang nasi kuning. Kalau misalkan teman-teman orang tuanya mempunyai profesi yang lainnya, sesuaikan dengan profesi orang tua teman-teman ya. Kemudian, berapa lama usaha orang tua? Di sini jawablah sejujur-jujurnya ya. Kalau misalkan usahanya baru merintis 1 tahun, maka tulislah 1 tahun. Tapi kalau misalkan usahanya itu sudah lama, maka tulislah sesuai kenyataannya. Kemudian di sini kita disuruh masukkan berapa omset atau pendapatan per bulan. Di sini saya mencontohkannya itu pendapatan bersih. Misalkan satu harinya pendapatan bersih itu 30.000, maka kalau misalkan dikali 30 hari yaitu 900.000. Nah, di sini berapa anak dalam keluarga Anda? Pilihlah sesuai anak dalam keluarga teman-teman. Kemudian masukkan nomor telepon atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Jangan sampai salah, di sini kita masukkan nomor telepon yang ada WhatsApp-nya ya. Setelah itu masukkan nama bank. Kalau misalkan teman-teman menggunakan bank BCA, maka tulislah BCA. Kalau misalkan teman-teman menggunakan BRI ataupun yang lainnya, sesuaikan dengan nama bank teman-teman. Masukkan juga nomor rekening bank. Setelah itu kita disuruh memasukkan nama pemilik rekening bank. Menggunakan huruf kapital ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk referensi dari mana atau siapa Anda mendapatkan informasi beasiswa ini? Kalau saya mendapatkan informasi beasiswa ini dari Bapak Sandiaga Uno, maka saya akan copy link Instagramnya itu yang berada di postingan, kemudian saya pastekan di Google Form tersebut. Kalau misalkan sudah selesai semua, teman-teman bisa cek terlebih dahulu dari atas sampai bawah. Setelah itu klik berikutnya.
Nah, kadang juga setelah diklik berikutnya, di sini teman-teman menghadapi tulisan yaitu sistem kami telah mendeteksi adanya lalu lintas yang tidak wajar. Maka dari itu, teman-teman harus menulis atau mengisi Google Form secepat mungkin ya. Kita ulangi lagi dari awal, kemudian klik berikutnya. Oke, setelah itu kita disuruh memasukkan data anak pertama. Setelah saya meneliti di bagian step kedua ini, ternyata alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman isilah datanya itu menggunakan data orang tua, bukan menggunakan data anak. Nah, untuk contoh saja saya menggunakan data anak ya, yaitu saya sendiri. Masukkan nama anak pertama, kemudian masukkan jenis kelamin, setelah itu masukkan tanggal lahir. Kemudian jenjang pendidikan terakhir anak pertama itu apa? Kalau misalkan SMP atau SMA, tulislah sesuai dengan pendidikan terakhirnya ya. Masukkan juga sekolahnya. Setelah itu, klik berikutnya. Ulangi langkah-langkah seperti langkah pertama, yaitu sekarang masukkan data anak kedua. Masukkan datanya itu sampai data terakhir ya, data anak ketiga. Kalau misalkan sudah seperti itu, akan ada pilihan kembali atau kirim. Kalau misalkan seperti ini, tandanya sudah selesai ya teman-teman. Kita pilih kirim. Nah, untuk bantuan beasiswa anak pedagang kecil terdampak PPKM darurat telah selesai diisi di Google Form-nya. Terima kasih sudah mengisi formulir ini. Untuk info selanjutnya, kunjungi Instagram @kahmipreneur. Kalau teman-teman ada yang salah, bisa mengedit jawabannya ya, dengan klik edit jawaban Anda. Nah teman-teman, gimana? Sangat mudah sekali bukan? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Selamat dipraktekkan. Dan mungkin itu dulu dari saya. Kalau misalkan ada informasi terupdate dari Kahmipreneur, maka saya akan langsung mengupdate-nya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.